Halo anak papa, halo semuanya. Kembali lagi bersama kita di Papots, Papa Gisa Podcast. Episode ke sebenarnya tadi 6.000, 7.000, episode ke 8.533. Jadi di episode kali ini kita kedatangan, pertama kali ini kita kedatangan dari apa ya? Bidang pariwisatanya nih, bidang pariwisata Majalengka nih. Oke, kita sambut saja ada Om. Siapa Om? Nama saya Yosef Hendrawan. Kebetulan saya sebagai Direktur BUMDes di Desa Gunung Kuning. Desa Gunung Kuning, Ya, boleh? Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka. Sekaligus sebagai Direktur BUMDesnya dan pengelola situ Cipanten. Oke, jadi ada dari ya ini intinya mah pengelola situ Cipanten lah ya. Buat teman-teman yang yang belum tahu situ Cipanten, harusnya mah udah tahu ini udah lama ya Om ya. Iya. Karena udah terkenal juga nih situ Cipanten yang airnya teh bisa bening biru gitu Bisa Om ya. biru, bisa Oke. hijau. Oke, sebelumnya kita mau nanya-nanya dulu nih Om. Sejarah tentang situ Cipanten tuh gimana tuh? Oh, iya. Untuk sejarah awal sih situ Cipanten itu udah ada dari tahun 1972-73. Oke, Kebetulan 72-73. waktu itu pemerintah Kabupaten Majalengka, zaman bupatinya itu di Batu Prasasti itu kan Bapak Raden Saleh Sediana. Iya. Nah, setahu saya bupati tersebut bekerjasama dengan BBWS Cisanggarung, Provinsi Jawa Barat, itu membendung area kawasan pesawahan dulunya situ Cipanten itu dibendung menjadi area situ Cipanten. Baru Maaf Om dipotong. Sebelumnya berarti situ Cipanten ini buatan Om ya? Buatan situ berarti atau ya? danau buatan. Bukan alami ya? Oke, terus Om? Ya untuk mulai booming itu kan sebetulnya udah dari dulu sih. Sebelum saya yang mengurus ada senior-senior saya di situ Cipanten di Desa Gunung Kuning itu ada Karang Taruna. Dari tahun 2000 sih sebetulnya udah geliat pariwisatanya itu sudah ada. Cuman tahun 2000 itu kan keterbatasan atau minimnya sarana internet, minimnya orang yang punya alat transportasi, motor ataupun mobil. Jadi daya beli masyarakatnya itu masih kurang. Baru di 2017 kita sekelompok anak muda di bawah naungan waktu itu Ketua Karang Tarunanya Pak Budi. Saya sebagai bendahara waktu itu karena Pak Budi ada kerjaan lain akhirnya resign, diteruskan sama saya. 2017 kita mulai geliat pariwisatanya kita aktifkan, medsos kita aktifkan, malahan sampai sekarang medsos khususnya di Instagram itu udah 20-an ribu followers yang memfollow akun situ Cipanten. Dan sekarang sudah bertahan sekitar 6-7 tahun. 6-7 tahun semenjak dibuka di 2017. Oke. Saya teh sedikit kilas balik nih Om. Saya teh pernah ke situ Cipanten Om tahun 2015. Belum jadi apa-apa tuh. Ya, 2015 kita belum ada kelompok sadar wisata. Kalau dikatakan sekarang sih Pokdarwis ya. Kebetulan di 2017 geliat pariwisata di Desa Gunung Kuning di kepemudaannya itu baru kita renovasi atau kita bikin situ Cipanten itu menjadi wisata. 2015 waktu itu belum. Iya, benar. Makanya masih hutan belantara, masih kebun bambu, masih kebun-kebun yang belum terawat. Belum ada apa-apa lah, belum ada warung ataupun. Dulu saya pernah ke situ karena yang dengar-dengar ada situ bagus. Terus dekat juga Buper ya, kalau dulu zaman sekolah tuh Buper suka di Gunung Kuning ya. Bupernya di lapang sepak. Iya di lapang ya. Biasanya pada mainnya ke situ tuh. Oke Om. Jadi menurut Om nih perkembangan wisata khususnya di situ Cipanten ya, wisata Majalengka ini sekarang kayak gimana Om perkembangannya? Ya alhamdulillah semenjak di kepemimpinan saya di BUMDes, saya memimpin BUMDes itu di 2018, akhir masa jabatan saya di 2023. 2023 ada pemilihan kembali dan saya alhamdulillah masih dipercaya oleh masyarakat. Saya diangkat kembali menjadi Direktur BUMDes di periode kedua 2024-2028. Selama 3 tahun berturut-turut data ada di Disparbud Provinsi di Disparbud Kabupaten Majalengka, situ Cipanten
ratingnya peringkat pertama terus dalam tingkat kunjungan. Alhamdulillah kemarin walaupun COVID, Situ Cipanten di masa new normal 2021, 2022 sampai 2023 kemarin kunjungannya di atas 100.000 orang per tahunnya. Per tahunnya, berarti sudah cukup ramai Om. Alhamdulillah. Karena emang minat apa wisatawan itu kayaknya emang kalau ada bidang China gitu Om, kalau ada air tuh pasti rame lah. Alhamdulillah gitu. Karena bisa berenang ya. Betul. Bisa berenang, bisa terus ada apa lagi sih? Saya kemarin ada bebek goes, ada perahu dayung, ada sepeda gantung, karpet terbang, dan yang viral sekarang itu ayunan. Ayunan yang backgroundnya ikan. Oh, ikan. Itu yang kalau hari Minggu dan hari-hari besar itu ya antriannya cukup panjang, bisa puluhan sampai ratusan orang. Bener-bener. Makanya kalau misalkan mau menikmati spot wahana di Situ Cipanten itu ya saya sarankan di hari-hari weekday lah. Kalau di weekend pasti nggak bakal bagus nanti kualitas fotonya. Ya karena penuh orang. Banyak penuh orang. Tapi ya di sisi lain juga emang tujuannya penuh orang. Wisata. Tujuannya wisata. Oke, siap. Oke, dulu juga karena kita tuh pernah main Om ya. Kita tuh pernah Papa Gesa itu kan punya ini Om, punya komunitas motor. Ya, betul. Udah copyright. Waktu itu kita ke sana tuh acara bener-bener. Saya terakhir ke Cipanten tuh kapan? Terus baru kemarin lagi tuh. Ternyata bener-bener perkembangannya itu luar biasa Om. Alhamdulillah. Karena emang fasilitas sudah banyak ya. Terus ada free wifi Om. Ya, free wifi itu bantuan dari penting banget tuh free wifi. Kominfo Provinsi. Kita aktif di medsos, kita chatan dengan akun Instagramnya Kominfo Provinsi. Alhamdulillah Jabar juara waktu Pak Ridwan Kamil masih menjabat, masuk ke Situ Cipanten dengan menawarkan program internet gratis dari provinsi. Khusus di kawasan wisata. Tuh. Benar-benar karena berguna banget Om si wifi itu. Oke. Terus Om, saya tuh penasaran Om ya. Kan banyak ikannya ya Om. Di situ itu teh menang melak atau ada sendiri? Ya, kalau untuk ikan sih kita alhamdulillah kita di Situ Cipanten nggak ada ikan yang dikeramatkan atau ikan yang nggak boleh diambil. Justru gitu ikan Situ Cipanten itu ya kita tanam. Tahun sekarang pun kita tanam itu hampir 1 ton. Untuk ikan koi, jenisnya ada ikan koi, ada ikan mas, ada ikan nila. Kita tanamnya hanya 3 macam. Ikan nila nanti untuk pesta rakyatnya itu ketika ada himbauan langsung dari kepala desa, kita adakan pesta rakyat kayak kemarin tuh mancing mania, event mancing mania itu ketika ada urgen di jalur pipanisasi air bersih untuk warga ya kita apa boleh buat daripada kita ngorbanin masyarakat, Pak Kuwu dan saya, ya lebih baik kita ngorbanin wisata dulu selama beberapa hari. Nah itu event mancing mania dan hajat masyarakatnya itu nguras Situ Cipanten itu ya cukup ikonik juga, sangat ditunggu-tunggu. Cuman karena ikannya itu udah menjadi background, ya kita nggak bisa tiap tahun untuk menguras atau ngadain event mancing mania. Justru ikan-ikan ketika misalkan Situ Cipanten itu sudah ada event, wisatawan itu selama ikan belum normal naik kembali dan belum bisa dikasih makan kembali ya banyak yang protes. Wisatawan dari kota yang tidak melihat medsos, informasi di medsos itu kan kecewa. Pas datang ke Situ Cipanten, wah ini ikannya mana gitu kan. Kemarin juga kita dicemooh lah hampir 2 bulan sama wisatawan yang dari kota. Wah ini mah editan. Wah ini mah nggak sesuai apa yang ada di lapangan di medsos gitu kan. Ya emang kita udah publikasikan, cuman mungkin keterbatasan masyarakat atau wisatawan tidak melihat informasi di medsos, ya akhirnya mereka datang dengan ekspektasinya ke Situ Cipanten itu mau berfoto dengan ikan, pas realitanya nggak ada. Nah itu selama 2 bulan lah kita dicemooh oleh wisatawan gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah normal kembali, ikan udah mulai naik kembali, udah mulai bisa diajak selfie dengan wisatawan. Uniknya itu ikan nggak lari Om. Oh iya saya lihat, karena jadi ikan tuh nyamperin, malah muterin gitu kan. Kalau bahasa bandnya memosing. Kadang kalau naik bebek, naik perahu itu ya ikan selalu ngikutin gitu. Emang udah jinak gitu. Dengan wisatawan itu udah nggak asing karena kan kita ada pakan tuh. Jadi kita jual, BUMDes jual, kolaborasi dengan warung. Itu ya dibesarin sama wisatawan juga. Untuk ngasih makan biasanya kecil. Betul. Oke. Kayaknya enak.
sambil ngopi Om ya biar ada Boleh. nyantuin. Saya itu udah bermitra atau apa dengan Papa Gesia itu ya udah hampir 1 tahunan lah. Ya. Dan Papa Gesia. Oke nih Om. Makasih nih kopinya. Iya ya Om. Oh jadi favorit Om di sini kopi susu Om. Bukan saya aja yang favorit, Oh, iya. justru bisa ditanyakan ke ownernya gitu Nah. kan, bahwa saya aktif di media sosial, Oke. saya juga punya kontak ownernya. Justru saya sering kumpul dengan anak-anak pengelola khususnya di bawah unit saya. Kita mencari inspirasi itu lewat kopi. Oh iya. Dan rata-rata kopi itu ya istilahnya kan ketika ngumpul kita paling 10 sampai 20 orang lah. Iya. Kita ada tim inti ya, ada tim internal. Kita ya emang kopinya bisa ditanyakan ke ownernya. Saya selalu pemakai saya dong. Ya Om. Enak kan kopinya, kopsusnya itu kan ya ciri khasnya itu, ini mah bukan promosi ya. Ini mah emang kenyataan gitu kan. Review jujur lah. Iya, review jujur gitu kan. Papa Gesia ini ya emang salah satu kopi yang menurut saya paling enak lah yang ada di Kabupaten Majalengka, malahan dengan Cirebon juga oke lah. Papa Gesia malah saya tanyain coba ke keluarga saya setiap jalan kemana pasti saya kalau Cirebon kita berhenti di Raja Galuh, kalau ke Bandung, Jakarta saya berhenti di Majalengka. Dan itu pun Papa Gesia bisa menemani perjalanan saya sampai ke tempat tujuan. Karena saya minum kopinya sedikit gitu. Siap. Kita icip-icip dulu Boleh. Om kopinya. Ini menu favorit saya nih. Menu. Oh siap. Kopsus Kalau ini ya. saya ada mocktail kopi Om. Mocktail ya. Nanti lah cobain mocktailnya. Boleh. Namanya Papa Island ini Oh, iya. campuran kopi dan juga lime terus rose ada juga cherry-nya. Mantap. Ini kopinya sangat istimewa nih, sangat enak. Ah, segar. Berarti nanti di situ Cipanten bikin ini Om patung logo Papa Gesia. Boleh. Endorse. Boleh. Nanti saya kolaborasiin dengan medsos saya, Oke. dengan medsos resmi situ Cipanten nanti. Ya kebetulan adminnya juga teman baiknya owner juga. Oke, siap. Jadi medsos situ Cipanten tuh officialnya apa Om? Situ Cipanten Situ underscore Cipanten _ MJLK. MJLK ya? Ya. Oke. Jadi teman-teman yang mau tahu informasi di situ Tentang ya, situ mau Cipanten, tanya-tanya, ya atau mau apa, booking, Oke. acara buat anniversary, Oh, iya. buat komunitas mobil, motor, silakan. Nah, ya karena Mau arisan keluarga juga. gitu. benar-benar. Karena bisa dipakai buat acara apapun di situ Betul. ya. Kita juga kemarin soalnya ngadain acara di situ teman-teman. Jadi ada di postingan lah di Iya. Papa Gesia kita ngadain acara di situ Cipanten. Oke Om. Terus ada pertanyaan lagi nih Om. Apa sih? Kan si air itu Om ada saatnya hijau, ada saatnya juga bening. biru Ya, atau bening ya. ya. Saya Nah itu jelas. tuh pengaruh apa Om kalau kayak Ya. gitu? Untuk informasi itu kita udah sebar di medsos juga, Oke. karena banyak wisatawan yang kecewa juga Ya. ketika datang di musim kemarau itu air situ Cipanten itu menjadi hijau. Oh, jadi pas musim kemarau Ya, tuh kemarau. hijau. Kenapa menjadi hijau? Karena panasnya itu kan sangat terik ya. Ya. Otomatis kan air di kawasan situ Cipanten itu kan terkena cahaya. Oke. Nah, debit dari 7 mata air situ Cipanten itu kurang dorongannya, sapuannya, akhirnya ketika air kena sinar matahari, jadi tumbuhlah plankton. Jadi air itu tetap bening, cuman warnanya itu agak kehijauan. Tapi ketika kita nyemplung atau ketika kita berenang, Ya. hijau itu kayak yang ke pinggir, Oh. tengahnya tetap bening. Cuman kalau wisatawan atau yang mandi itu naik lagi, itu hijaunya masuk lagi Oh, gitu. jadi kayak ada kandungan apa Ya, gitu ada ya? kandungan kayak ya plankton kalau nggak salah Ya, apa gitu-gitu. secara nama fisikanya tuh. Tapi ketika musim penghujan, air di situ Cipanten itu bening. Ya. Dan netizen yang bilang di medsos itu bahwa situ Cipanten itu lautan cerminnya Majalengka. Iya benar karena Gitu. emang kalau kita lihat di foto-foto tuh bener-bener Ya, lebih bagus. salahnya ya. kita di medsos itu kita up-nya yang bening aja. Iya, benar-benar. Jadi wisatawan itu nggak tahu, cuman kita udah informasikan di medsos bahwa situ Cipanten itu ada mempunyai 2 warna. Oke. Ketika musim kemarau itu menjadi hijau, ketika musim penghujan itu air menjadi bening. Oke, siap. Sekarang saatnya nih bening nih. Nah, sekarang mumpung lagi musim hujan Om. Ya, musim hujan. Tapi mungkin waktu yang tepat tuh pagi ke siang mungkin ya. Pagi karena- sampai jam 12:30 lah, ya, jam karena 1 itu. Sore tuh hujan. Udah mulai hujan. Udah mulai Buat hujan. informasi juga buat wisatawan. Iya, oke. Jadi
Terus jadi fasilitasnya tuh Om ada kayak tadi yang disebutin ya. Nah kalau untuk berenang Om, untuk himbauan yang berenang-berenang tuh takutnya gimana itu gimana? Kita ada papan informasi, kita ada baligo-baligo bahwa berenang di situ Cipanten itu wajib pakai pelampung. Karena kedalaman di situ Cipanten itu, nah, itu berapa Om? di sebelah selatan yang biasa dipakai mandi dan lompat-lompat itu sekitar 2,5 sampai 3 meter. 3 meteran. Dan yang di area tengahnya itu bisa mencapai 4 sampai 5 meter. Jadi saya sarankan nanti ke wisatawan kalau misalkan mau berenang itu di area selatan yang ada papan loncat di tengah tuh. Nah, itu yang area yang steril yang aman lah. Karena kedalamannya itu hanya 2,5 meteran. Ada batu-batuan juga. Yang paling deet lah ya. Ya, yang paling juga saya sempat lihat tuh wajib pakai pelampung. Ya, wajib pakai pelampung. Itu himbauan dari APH juga, aparat penegak hukum, bahwa situ Cipanten wajib berenang pakai pelampung. Pakai pelampung. Jadi jangan teman-teman jangan pada ngeyel, jangan jangan gitu. Istilahnya udah bisa berenang udah apa karena air situ Cipanten itu bawahnya dingin. Oke, benar. Jadi takut kram, yang namanya kram di air itu kan bahaya. Untuk kesehatan. Oke, gitu. Siap. Oke, mungkin kita buka pertanyaan ini dari para audiens. Apakah ada pertanyaan ini audiens? Jod. Gimana Om? Kalau situ Cipanten itu katanya berbasis ekowisata atau apa nih? Basis pariwisatanya? Oke, basis. Kalau untuk wisata situ Cipanten itu kita ada dua. Satu konsepnya wisata alam, yang kedua itu wisata buatan. Alamnya kita mempunyai air. Situ Cipanten itu daerah 7 mata air. Nama-namanya ada di medsos. Saya takut salah menyebutkan karena itu historinya itu dengan keramat lah kalau 7 mata air. Yang kedua wisata buatan itu kita banyak berbagai wahana. Yang pertama tadi saya sudah sebutkan wahana perahu dayung, wahana bebek goes, pelampung, karpet terbang, ayunan dan sepeda gantung. Jadi kolaborasi antara wisata alam dan buatan itu ya situ Cipanten dapat. Alright. Jadi tadi udah banyak sedikit informasi dari situ Cipanten ya makanya buat anak papa yang penasaran pengen atau belum pernah nih ke situ Cipanten udah kebangetan sih Om kalau belum pernah Om. Saya tunggu kedatangannya. Nah, ditunggu. Untuk harga tiket masuknya Om? Oh ya, untuk tiket masuk dewasa kita bandrol 10.000 per orangnya. Untuk anak-anak 5.000 per orang. Dan anak-anak untuk usia berapa? Usia SD ke bawah itu 5.000. Kalau SMP ke atas itu udah masuk dewasa. Soalnya harus ada batas usia kalau anak-anak ya. Soalnya ada yang udah umurnya tua mukanya anak-anak Om. Atau udah dewasa kelakuannya kayak anak-anak. Ya John. Untuk parkir juga saya kasih informasi Om. Untuk parkir itu sepeda motor atau R2 itu 5.000, untuk mobil R4 itu 10.000, dan untuk travel big bus itu di angka 25.000 sampai 30.000. Oke, berarti ya cukup terjangkau ya, gitu ya. Sangat terjangkau. Karena emang di penghasilan tersebut dipakai untuk pengelolaan wisata juga ya, karena penting lah. Dan satu lagi Om, itu wisata situ Cipanten di 2023 kita dapat CSR alhamdulillah dari Angkasa Pura Hussein Sasanegara, Angkasa Pura 2 Hussein Sasanegara Bandung. Terima kasih kepada jajaran pengurus Hussein Sasanegara yang sudah memberikan CSR berupa bangunan toilet yang ramah disabilitas. Kenapa saya harus ramah disabilitas? Karena wisata itu tidak hanya orang normal. Ya, benar-benar. Orang yang difabel juga harus bisa menikmati. Bahwa situ Cipanten itu jogging tracknya itu udah bisa dilalui kursi roda. Untuk food cart-nya udah bisa dilalui kursi roda. Untuk gazebo-nya juga udah sama bisa dilalui kursi roda. Dan terakhir tadi toilet kita ramah disabilitas dan berstandar Airpod. Itu udah nilai plus lah buat situ Cipanten. Berarti untuk mendukung semua kalangan wisatawan Om, wisatawan udah bisa dinikmati. Kalau untuk daerah asal wisatawannya yang paling banyak dari mana kalau luar kota? Luar kota kalau wilayah 3 sih dominasinya Indramayu sama Cirebon. Cuman untuk Parahyangan dan Jabodetabek itu ya nggak tahu ya orang mananya, yang penting kita melihatnya itu dari plat kendaraan nomornya. Sekarang di libur panjang ini dominasinya itu di
plat B sama T Oke. sama D, lebih ke Bandung, Karawang dan Jakarta sih. Oke, berarti emang apa udah melirik lah ya. Ya, luar tadi kota juga tuh. yang ada plat AA, plat iya. AD itu kan lebih ke daerah Jawa ya. Oke. Alhamdulillah Kalau- situ Cipanten sudah banyak dikunjungi. Kalau plat merah ada, Om? Prit. Oke, ada pertanyaan lagi, Om? Boleh. Oh, cuma nah itu pertanyaan pertanyaan yang buat bagus. branding. Silakan deh. Situ Cipanten itu udah bisa dipakai untuk prewedding. Oke. Malahan udah beberapa puluh pasangan mungkin. Wah. Cuman untuk tarifnya itu ada tarif khusus untuk prewedding. Kita bandrol di angka 450.000. Oke. Ini mah sebatas informasi ya. Nah, 450.000 itu udah free parkir, Oke. free gazebo, free semua wahana, dan free tiket masuk itu antara pasangan prewed sama tim dokumentasinya itu kita kasih maksimal di angka 10 orang. 10 orang. Lebih dari 10 orang kita tiket normal yang ikutnya itu kan suka ada keluarga, suka ada pengikut yang lainnya juga. Pokoknya kita jatah 10.000 10 orang. Kita free parkir, free tiket masuk, sama free semua wahana. Oke, dan durasi gimana, Om? Durasi bebas. Bebas. Mau Cuman sampai- untuk perahu dayung saja kita durasinya itu paling di angka 30 menitan 30 lah. menitan. Gitu. Kalau untuk perahu dayung kan antriannya cukup panjang juga karena ada satu perahunya. Nah, buat prewed itu teh kejawab. Boleh, Tapi boleh. nyediain calonnya nggak, Om? Calon include calon. Calon sih ya pengelola saya juga pengelola situ Cipanten juga banyak yang Tinggal masih milih. lajang sih. Boleh. Nanti kan bisa ngobrol. Ada tim fotonya juga, ada tim istilahnya wahananya juga yang ya kece-kece lah sama kayak direkturnya gitu. Tinggal pilih ya, Om. pokoknya. pengaruh sekarang bandara Kertajati Oke. Mancanegara. Ya. Oh iya. Oke. Ya. Ya, oke berarti pengaruhnya Bandara Kertajati nih, Om, terhadap iya. wisata khususnya Cipanten gitu. Betul. Alhamdulillah kemarin di Sparbud Kabupaten Majalengka sudah bekerja sama dengan salah satu maskapai. Oke. Saya sebutin mulai nih. Boleh. Ada Air Asia, itu wisatawan atau pelancong namanya kan. Pelancong-pelancong dari negeri Malaya itu alhamdulillah sudah berdatangan ke situ Cipanten, malahan di medsos di Sparbud dan situ Cipantennya itu bisa dilihat. Ya. Kita kemarin ada kunjungan pelancong dari Malaya itu atau dari Malaysia itu sekitar 30 orang. Alhamdulillah 30 orang itu paket sama anak-anak Majalengka, guide-guide Majalengka itu 30 orang itu ya tripnya itu 2 hari 3 malam kalau nggak salah. Dan eksplornya itu Panyaweyan, situ Cipanten. Kalau Panyaweyan itu nuansa paginya, situ Cipanten berenangnya di jam siang, dan Ciboer itu di sore harinya. Ini mah sebatas promosi, baiklah 3 wisata tersebut saya sebutkan. Iya, benar nggak apa-apa. Dan terima kasih juga kepada Pak PJ nih, Pak Bupati, Pak Deddy Supandi yang sudah mensupport penuh Ya. situ Cipanten. Malahan dari awal dia menjabat sebagai Kepala Dinas DPMD Provinsi Jawa Barat, situ Cipanten dapat bantuan 2 baliho besar, 2 papan reklame yang sangat besar dan bisa dilihat. Itu ada foto Pak PJ-nya dengan Kepala Desa yang saya banggakan, Pak Kurudi. Itu berdampingan fotonya. Itu saya minta izin ke Pak PJ. Alhamdulillah Pak PJ, terima kasih udah mengizinkan billboardnya, baligonya itu kita setting dengan background situ Cipanten dan Kepala Desa Gunung Kuning yang saya banggakan Bapak Rudi di sini. Oke, luar biasa situ Cipanten ini. Aduh, jadi pengen ke sana. Boleh. Itu. Sekalian drive lagi nanti sama ownernya. Nah, kalau lahan untuk Papa Gesa ada, Om? Boleh. Itu nanti beceranya di belakang saya aja. Jadi nantikan kopi Papa semakin dekat dengan Anda. Boleh. Saya minum nih. Iya, minum boleh. Habis berenang, habis foto-foto, minumnya kopi Papa Gesa. Waduh, Aduh. mantap itu. Oke, Om, mungkin closing statement dari situ Cipanten nih, gimana Om? Untuk himbauan kah atau Ya. ajakan lah gimana Pak? Pesan dan kesan saya dari wisata situ Cipanten khususnya,
saya berterima kasih kepada unsur pemerintahan Kabupaten Majalengka yang selama ini sudah mensupport di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka yang dipimpin Kepala Dinasnya Bapak Ida Heri. Itu sangat support untuk wisata Situ Cipanten, dan pesan saya lebih ditingkatkan lagi promosinya, lebih ditingkatkan lagi atau lebih dimaksimalkan lagi pembangunan akses jalan menuju kawasan wisata-wisata yang lainnya, tidak hanya Situ Cipanten. Saya berharap akses wisata di Kabupaten Majalengka itu bisa dilalui oleh bus-bus besar sehingga Kabupaten Majalengka itu menjadi kota metropolitan, menjadi kota wisata unggulan di Provinsi Jawa Barat, umumnya di negara Indonesia. Kalah itulah orang kan bisa. Oke Om, ini ada kenang-kenangan dari Pak Pons. Dia ada kenang-kenangan dari Pak Pons ini, bingkisan. Siap, terima kasih buat Bapak Gesa bingkisannya. Mudah-mudahan rezekinya terganti dengan yang lebih besar lagi. Nih, saya terima nih Om. Oke, siap Om. Ya, siap. Oke, terima kasih buat anak papa yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa main ke Situ Cipanten sambil ngopi, enak kayaknya. Bisa ke Papa Geseng Raja Galuh biar deket. Buat beli di sana botram sambil ngopi gitu intinya, Pak. Terima kasih Om. Sama-sama. Terima kasih nih atas undangannya. Sukses untuk Bapak Gesa. Semakin berkembang, semakin banyak outlet-outletnya biar yang seneng ngopi biar deket. Oke, siap Om. Sukses juga buat Situ Cipanten, semoga semakin ramai Om. Amin. Makasih. Saling support ya. Kita bisa berjuta-juta pengunjung loh. Amin. Amin. Insyaallah. Terima kasih. Dadah semuanya. Bye bye.